Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Di pagi ini kita akan mengawali tahfidz kita masih di surat Abasa ayat 1 sampai ayat 30. Nah, bagi teman-teman anak-anak sekalian yang belum bersiap untuk membuka Al-Qur'annya, silahkan buka Al-Quran atau juz amaknya surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat 30. Ingat, bacanya dengan perlahan-lahan, simak baik-baik, atau bisa juga mendengarkan bacaan dari Bapak. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa as-sabila yassarah summa amatahu faaqbarah summa idza syaa'a ansarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa. Anak-anak perhatikan di ayat 25 dan di ayat 46 itu diawali dengan bacaan anna dan summa. Nah, anna dan summa ini dalam ilmu tajwidnya sama hukumnya gunnah. Artinya bila mana nun dan mim bertasdid, maka cara membacanya dipanjangkan dan ditekan masuk ke dalam itu. Anna summa. Oke, paham? Nah, jadi nanti dibaca sedikit dipanjangkan, beda dengan tasdid di huruf-huruf lain selain nun dan mim. Kalau huruf lain abba, atta, asa, aja, tapi bila mana sudah masuk ke dalam nun dan mim maka amma, anna. Begitupun pada ayat 25 dan 26. Anna summa harus dipanjangkan karena itu guna. Yang nomor kedua, di ayat 25 ada bacaan sobabana, sobabana, dan di ayat 26 ada sakokana. Di sini ada kemiripan. Miripnya dari segi apa? Dari segi hukum qalqalah. Yang di ayat 25 ada ba dalam keadaan mati atau sukun. Di ayat 26 ada qaf dalam keadaan mati ataupun sukun. Cara membacanya sama, harus dipantulkan. Sobabana, sakokana. Nah, kan kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa huruf qalqalah itu jumlahnya ada 5. Ya, ba, qaf, to, ba, ya, jim dan dal. Di sini di ayat 25 dan 26 kita ketemu dengan salah satu huruf qalqalah, yaitu ba yang dalam keadaan mati dan qaf yang dalam keadaan mati, maka dibacanya harus mantul. Anna sobabna summa saqaqna. Nah,
Yang nomor ketiga, ada juga kesamaan dari ayat 25 dan 26, yaitu pada alif lam. Di ayat 25 ada alif lam qamariyah. Di ayat 26 juga ada alif lam qamariyah. Ya, kalau di ayat 25 bacanya sobabnal ma'a, kalau di ayat 26 sakoknal ardo. Ingat ya, alif lam qamariyah itu cirinya alif lam mati. Kalau alif lamnya tidak dalam keadaan sukun, di depannya ada tasdid pada huruf depannya, itu bukan disebut alif lam qamariyah, tapi disebut alif lam samsiyah. Nah, ingat, ketika membaca alif lam qamariyah, alif lamnya itu terdengar dengan jelas. Al-nya itu terdengar dengan jelas. Contoh, sobabenal. Nah, kan sakokenal. Oke, kalau alif lam samsiyah, alif lamnya tidak terbaca dengan jelas. Dan yang nomor terakhir, ingat, ketika membaca waqaf pada akhir ayat di 25 dan 26, jangan sampai salah baca. Bagian mana yang paling sering Bapak dengar kesalahan? Yaitu bagian akhir dibaca sobban, sakon. Padahal bacaan yang benar, kalau memang mau berhenti di situ, adalah ma'asobba ardosakko. Ya, menjadi fathah, tapi syaratnya harus dipanjangkan. Oke, bacaannya yang paling bagus seperti ini. Tolong dilihat dan didengar, simak baik-baik. Anna sababnal ma'a sabba summa saqaqnal arda saqqa. Bisa ya? Oke. Semoga bacaan Al-Quran kita semakin hari semakin baik, sehingga berpahala setiap huruf-huruf yang kita baca, bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sambung kembali di pelajaran tahfidz beserta ilmu tajwidnya di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.